Warga Dusun Bagan Kusik, Desa Asam Besar, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, menyayangkan terkait sengketa tanah adat yang mereka miliki tiba-tiba sudah dikuasai oleh beberapa perusahaan besar. Padahal selama ini warga sama sekali belum pernah merasa menjual kepada siapapun selama ini. Selama puluhan tahun mereka mengurus sengketa lahan tersebut, namun tidak ada kejelasan sama sekali, baik dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Tidak ada keputusan yang pasti. Bahkan sudah pernah audiensi di DPRD setempat. Ketua Adat Dusun Bagan Kusik Akuat mengatakan bahwa selama menjadi ketua adat, pihak pemerintah Kabupaten Ketapang tidak ada perhatian terhadap kepengurusan ketua adat. Apabila ada permasalahan sengketa lahan, justru masyarakat yang dikalahkan. Pihaknya berharap kepada pemerintah kalau bisa pengurus adat ada perhatian. Tidak ada untuk perbedaan dan tidak ada untuk perhatian selama 25 tahun. Tidak ada untuk memperhatikan sebagai kepala adat. Saya jalani dan saya sudah tanya, dan saya pun merasa diri saya sendiri tidak merasakan nikmat. Jangan lain, untuk baju pun tidak ada dikasih. Dewan adat pun tidak memperhatikan kita. Jangan lain, surat-surat ijazah juga tidak bisa untuk mengeluarkan dia. Makanya sebenarnya dia harus memperhatikan setiap kepala adat itu. Dia akan tahu setiap desa ataupun setiap dusun itu kan tahu. Tak mungkin Dewan Adat tidak tahu di Kabupaten Ketapang. Minta perhatikan, ya. Minta perhatikan di provinsi, Dewan Adat di provinsi, sampai pun ke kabupaten, sampai pun ke kecamatan. Nah, lalu jalan kami pun minta perhatikan, dan kami pun di sebagai ruang lingkup perusahaan, sebagai oleh-oleh kami pun tidak ada. Ditambahkan dukun adat Dusun Bagan Kusik, Karnia, mengatakan selama jadi dukun adat pemerintah tidak pernah memperhatikan apa-apa yang mereka butuhkan, salah satunya baju kebesaran adat hingga SK-nya tidak juga dikeluarkan. Karnia berharap untuk pemerintah Kabupaten Ketapang siapa saja yang memimpin pihaknya berharap bisa memperhatikannya. Menurut saya selama yang saya kerja nggak salah sudah 35 tahun. Tidak ada kalau bonus-bonus yang dari perusahaan, dari pemerintah pun tidak ada. Cuma saya memikirkan nasib masyarakat saya, dan saya orang adat mengadati 4 kali 1 tahun di tubuh tanah adat saya di Kilo 12. Saya nanti bisa, kalau bisa dibantu dari provinsi sampai ke Kabupaten Ketapang, Kecamatan Manis Mata, jadi tolong perhatikan. Tidak ada kalau tidak salah. Cuma karena saya itu lain jabatan, jadi saya tidak meruang lingkupi. Cuma saya hanya membutuhkan, artinya ada 4 kali 1 tahun. Kalau kadang-kadang itu ada cuma ya paling-paling 1%. Kadang-kadang itu tidak. Terpisah, salah satu tokoh pemuda Dusun Kusik, Kurnadi, mengatakan selama 5 tahun terakhir ini untuk pembangunan di wilayah Desa Asam Besar, Kecamatan Manis Mata tidak ada sama sekali. Oleh karena itu, siapa saja yang memerintah nanti periode 2020-2025 berharap untuk memperhatikannya. Terkait persoalan sengketa lahan adat, pihaknya berharap melalui pemerintah kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat segera mengembalikan atas hak tanah mereka yang dikuasai para pengusaha yang beroperasi di wilayahnya. Mumpung warga sebelum bertindak yang brutal karena mereka tak mau menjadi penonton di wilayahnya sendiri. Kalau menurut saya selama kurun waktu sekitar 5 tahun untuk pemerintahan Kabupaten Ketapang, ini tidak ada kontribusi pemerintah untuk Kecamatan Manis Mata. Harapan kita itu hanya satu sebenarnya, akses kabupaten, baik desa, dusun maupun kecamatan sampai ke kabupaten, ini harus dimaksimalkan, harus dilakukan dan harus dikerjakan. Karena kunci pembangunan sebuah kabupaten adalah akses. Kalau untuk saat ini itu belum ada sama sekali. Makanya jalan akses kita menghubungkan Ketapang ke Kecamatan Manis Mata dengan perbatasan Kalteng ini pun sama sekali belum ada tindak lanjut dari pemerintah daerah. Kalau perusahaan sih, kita memang ada beberapa perusahaan yang ada di sekitar Kecamatan Manis Mata. Perusahaan yang paling besar adalah PT Harapan Sawit Lestari yang di bawah naungan grup Kargil. Jadi untuk lahan-lahan yang menyangkut masalah persoalan lahan masyarakat,
lahan warga. Ini dulunya itu tidak ada namanya permisi, tidak ada namanya izin ke masyarakat untuk menggarap lahannya, dan itu digarap secara diam-diam dan masyarakat yang pemiliknya tidak tahu kalau haknya digarap, dan itu dirampas. Bagi kami itu adalah udah sebuah tindakan kriminal terhadap hak masyarakat, dan itu harus kita tidak lanjuti. Dulu memang kita komplain, cuma zamannya Orde Baru ya, kita pun tahu sendiri zaman Orde Baru, dan itu cukup ekstrim pada zaman Orde Baru. Nah, ini kita zamannya reformasi, dan ini kita punya hak untuk menuntut, kita punya hak untuk bertindak, karena kita punya hak atas tanah, kita punya hak atas pribadi, terutama lahan yang kita garap untuk ladang. Ini kan untuk saat ini kita tidak bisa lagi berladang, Pak. Karena masalahnya itu tadi, lahan kita udah harus digarap perusahaan. Nah, itu udah tanam sawit, dan lahan kami itu sebenarnya dulunya ada perjanjian dengan manajemen untuk dijadikan KKPA, dan KKPA itu sebenarnya ketika masyarakat buka lahan, ya kan, lahan tidak dipindahkan, tetap di situ untuk dijadikan KKPA. Tapi alihnya, hal itu diambil alih oleh manajemen, diambil alih oleh perusahaan untuk dijadikan lahan inti, dan itu dihagiukan dengan dalih tanah negara. Dan tanah masyarakat itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi namanya tanah masyarakat, tidak ada lagi namanya tanah negara, tidak ada lagi namanya tanah warga, karena itu sudah dijadikan tanah negara. Dan hak kami di atas tanah itu pun tidak diimbali. Namanya GRTT, ganti rugi tanah tumbuh, tidak ada diimbali sama sekali. Sampai saya pun tidak ada. Harapan kita adalah untuk pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi ataupun pusat, kembalikan hak kami ke masyarakat, hak warga kembalikan ke warga, hak adat kami kembalikan ke adat kami. Injil Tolek, Trend TV mengabarkan.